Masalah keselamatan di Kristen itu bukan terakhirnya ngaku dosa atau tidak, tetapi dia sudah memiliki kehidupan Tuhan atau tidak. Dan kalau dia memiliki kehidupan Tuhan, maka ada ciri-cirinya. Kemudian Bapak bicara tentang kemungkinan jikalau tidak sempat. Mengaku dosa di Kristen itu hanya dalam waktu sekejap. Tuhan ampuni, selesai. Tuhan tutupi dengan darah-Mu, selesai. Jadi tidak sampai mengatakan tidak sempat mengaku dosa. Itu Ya sudah. Sesuatu Berarti, hal yang tidak ada Pak Pras. gitu. Ya. Sesuatu hal yang tidak ada. Berarti kan yang Anda ingin sampaikan, ya kan, bahwa setiap orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, pasti di saat dia hidup, belum tentu. Sampai dengan, sebentar dulu belum selesai. Sebentar dulu saya belum selesai. Ya. Pasti di saat dia hidup atau sampai dengan detik-detik akhir hidupnya. Detik-detik akhir hidupnya itu kan berarti kan dia masih hidup. Ya kan? Dia pasti sempat melakukan meminta ampun itu. Kan itu ya. Karena hanya 1 detik lah. Tuhan ampuni aku, selesai. Kan itu kan. Kan itu. Nah, bila si orang tersebut sempat melakukan itu dan pasti melakukan itu, pasti bukan bila, pasti semua orang Kristen melakukan itu, makanya masuk surga. Saya sampai dengan itu saya tidak melanjutkan lebih jauh lagi karena bahasanya sudah tidak ada kemungkinan yang lain, kan itu kan. Makanya di sana yang saya tanyakan itu bila tidak sempat meminta ampun, gitu loh. Bila tetap tidak selamat, sempat, Pak. Nah, bila tidak sempat meminta ampun, Anda mengatakan tetap selamat. Nah, itu yang mau saya bahas lebih jauh. Makanya kan saya menanyakan. Kan itu kan, makanya saya menanyakan, bila memang tetap selamat, ya kan, menurut Pak Pras, ya kan, karena saya diskusinya dengan Anda ini, menurut Pak Pras tetap selamat. Boleh saya tingkatkan pertanyaan saya? Boleh. Nah, ya, oke. Ya. Nah, bila memang masih tetap selamat, walaupun dia tidak sempat meminta ampun loh ya. Ya, di detik-detik akhirnya dia tidak sempat meminta ampun, Anda mengatakan tetap selamat masuk surga. Ya kan? Nah, terus perbuatan jahat yang dilakukan itu tadi, keji, dia juga tetap selamat. Nggak ada, Pak, itu. Masalahnya itu nggak ada gitu. Ya udah, kalau yang Bapak ada, ngomong ya itu cuma sebentar. Ya udah. Kalau teori ada, kemungkinan. Iya. Sedangkan saya waktu mengatakan pasti selamatnya itu adalah karena dia sudah menerima Allah di dalam dirinya. Bapak tahu sih nggak sih keselamatan Kristen itu adalah karena menerima Allah dan ada hubungan dengan Allah pencipta. Saya sudah mengatakan kepada Pak Pras, ya kan, bila memang di detik-detik akhirnya itu sempat meminta maaf karena hanya 1 detik, Tuhan maafkan saya, masuk surga, itu saya selesai, saya nggak ada masalah. Nah, kan? Itu titik selesai pembicaraan saya dengan Pak Pras, sudah nggak ada kemungkinan yang lain soalnya. Saya juga setujui, udah selesai. Tapi saat saya mencoba dengan kata bila, terus habis itu Pak Pras menolak, nggak ada Pak seperti itulah. Ada namanya bila kemungkinan kok Anda mengatakan nggak ada. Oke, berarti di seluruh Pak, dunia ada. ini iya. Bila yang tidak mungkin kan nggak bisa, Pak. Bila Bapak bisa terbang, itu kan nggak ada. Saya menunjukkan tadi, ya kan? Kok nggak ada bagaimana? Itu sudah bukan, itu kan ranahnya, itu kan ranah subjektif antara orangnya dengan Tuhan. Siapa yang tahu? Ya nggak ada yang tahu. Nah, kalau Bapak tanya gitu, jawaban saya selesai di satu kata. Keselamatan Kristen itu adalah dimulai di awal, bukan di akhir. Nah, berarti kalau seperti itu ya pendapat Anda tadi, bila dia tidak bila dia sempat berminta ampun. Orang kalau menerima Roh Kudus itu tidak akan seperti yang Bapak ngomong, itu nggak akan. Dan di akhir hidupnya Tuhan tuh selalu kasih kesempatan. Jadi semua itu ada di dalam tangan Tuhan, dipelihara dalam kekuatan Tuhan, bukan karena kepercayaan diri kita sendiri. Ya, sebentar. Jadi Bapak ini lagi sedang berasumsi dan menjadikannya itu sebagai seperti kayak sebuah doktrin. Nggak bisa, Pak. Doktrin bagaimana? Itu tidak valid kok doktrin. Iya, jadi sepertinya jadi dengan demikian nanti Bapak masuk kesimpulan yang lain lagi, nggak bisa. Jadi gini loh.
tidak bisa dibangun sebuah protes ataupun sebuah kritik dari sesuatu yang tidak ada gitu, tidak hanya Ya kalau sekedar bila-bila saja. iya Nggak iya ada iya iya. itu. Ya ya ya. Dari Ya kalau ketiadaan bicara bagaimana Bapak bisa bikin? ya, ya kalau Anda mau bicara ya kan soal hubungan subjektif orang dengan Tuhan, ya orang lain yang nggak bakalan tahu, nggak usah dibahas gitu loh. Ya kan? Dia sempat Loh, harus meminta dibahas ampun kalau di tidak Kristen. loh. Justru kalau memang harus dibahas sama memakai kata bila, Anda nggak ada kemungkinan bila itu. Ya kan? Harus dibahas itu ada di Alkitab. Loh, makanya saya menanyakan, ya, bila dia tidak sempat meminta ampun, ya kan? Dia Nggak itu kalau ada, Kristen nggak KTP ada. lah. Loh. Pak siapa? Yogi, Oh, kalau kalau Kristen Anda KTP paham. ya nggak selamat, Pak. Mau biar jadi pendeta pun nggak Nah, selamat, oke, Pak. kalau Anda mengatakan Kristen KTP nggak selamat, padahal seorang Kristen itu dia tentu mengakui Yesus Tuhan Juru Selamat. Kalau dia nggak mengakui Yesus Tuhan Juru Selamat, namanya bukan Kristen. Begini, Ya kan? Pak. Bapak tahu nggak bahasa Yunaninya percaya itu adalah masuk ke dalam, menerima ke dalam. Itu adalah percaya, Pak. Percaya itu mengerti dan menerima, bukan hanya sekedar pengakuan atau karena gini, Pak. Makanya itu karena hal itu kita tidak boleh menghakimi. Karena apa? Karena kita nggak Tuh, tahu kita dengan bukan jelas, bicara yang tahu dengan menghakimi. bukan. Kalau Saya hanya nggak bisa bicara menghakimi sebentar, orang Kristen kalau hanya bicara kita dengan tidak tahu bisa menghakimi, itu karena ranah Tuhan, otoritas Tuhan, ya kan? Kalau Anda mau bukan mengatakan seperti otoritas. loh, Ada sesuatu yang memang kita belum tentu bisa tahu. Contohnya orang jadi pendeta, tetapi apakah dia sudah selamat? Belum tentu. itu nggak Lalu usah kita dibahas. Yang ranah nggak boleh. pribadi di dalam hati seseorang itu nggak usah dibahas. Di detik-detik terakhir hidupnya dia bertobat dan tidak bertobat itu nggak ada yang tahu, nggak usah dibahas. Ya. Betul, iya. Nah, kita itu di sini tuh bicara secara global, ya kan? Itu bagaimana sih? Kalau contoh gini loh, saya Islam ditanya tentang keselamatan di Islam, kan itu kan? Kalau saya ini kan saya konsepnya dengan Pak siapa? Pak pendeta online kan diskusi keselamatan baik di Islam ataupun Kristen, ya kan? Kalau di Islam ditanya dia kalau dosanya lebih banyak bisa masuk neraka, jelas. Di detik-detik akhir hidupnya dia sempat bertobat bagaimana? Masuk surga. Ya, di detik-detik akhirnya tidak sempat bertobat minta ampun bagaimana? Dosanya lebih banyak, masuk neraka. Bukan itu hak otoritas Tuhan, nggak tahu loh. Kita tuh bicara tentang konsepnya gitu loh. Itu agar kita itu tahu hidup ini harus bagaimana. Konsepnya Loh, itu kan satu, Pak. Bapak nggak menerima konsep pertama, yaitu harus lahir baru. Itu konsep utamanya. Bukan di akhirnya berdosa atau tidak. Itu bukan konsep utama. Konsep utamanya adakah kelahiran baru. Ya sebentar. Kalau belum lahir baru, tapi dia mengaku seorang yang mengaku Kristen, ya sekarang yang mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, apakah dia tuh pasti sudah lahir baru apa belum? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Ya, oke, sebentar. Belum tentu. Ya, dia sudah mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, ya kan? Dia belum tentu lahir baru. Ya. Nah, bila dia belum tentu. Sudah mengaku iya. Bila dia sudah mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, ya. Dia katakan Kristen KTP, belum lahir baru, setelah lahir baru Kristen sejati. Dia Kristen KTP, tapi dia sudah mengaku Yesus dan Juru Selamat loh ya. Percaya, iman. Ya. Tapi dia masih Kristen KTP. Percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus itu juru selamatnya dia. Tapi dia masih Kristen KTP. Bila mati, konsepnya masuk surga apa neraka? Ayo. Kalau belum lahir baru ya tidak masuk surga. Berarti masuk neraka. Iya. Ya. Oke, ya. Yang belum lahir baru bila menurut tidak Pak lahir Pras, baru. Jadi intinya di lahir baru. Ya. Oke, ya. Bila dia Kristen KTP, belum lahir baru, dia masuk neraka. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sudah lahir baru. Ada Roh Kudus. Oke, tunggu Pak Alex. Alex mungkin berarti sudah terjawab ya tadi ya. Pertanyaan yang tentang apakah yang sudah percaya lalu tidak bertobat dan lain sebagainya lah. Tadi sudah terjawab ya Pak Alex ya. Ya, berarti Pak Pras sama dengan Anda kan? Masuk neraka ya. Betul.
Ya, lalu Ya, sekarang oke. kita lanjut ke apa namanya pertanyaan yang lain supaya apanya Ya, ya ini waktu. ditingkatkan. Pertanyaannya masih sama. Ya kan? Betul. Mungkin sekarang Ya, sekarang mungkin sekarang saya boleh bertanya dengan apa namanya dengan agamanya Pak Alex mungkin ya Pak Alex ya, supaya kita berimbang lah, ada ilmu yang didapat juga Pak Alex oh ya. ya gitu, ya udahlah. Sebenarnya saya mau ingin melanjutkan lagi mencecer ini Pak Pras ini tentang setelah lahir baru itu Ya, bagaimana? ya oke Kan nanti seperti itu. ya oke mungkin saya dulu bertanya ya kepada Pak Alex ya Pak Alex ya. Boleh Oh Pak Alex? ya wes, ya wes. Ya silahkan. Jadi begini Pak Alex, yang pertama itu kalau di dalam Kristen kita tahu tadi sudah dibahas bahwa keselamatan diperoleh ketika dia apa namanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh, kemudian ditandai ada lahir baru, yaitu Ya. Roh Kudus berdiam dalam dirinya ya, hidupnya Roh Kudus. Ya. Karena salah satu Bila Kristen KTP masuk neraka, dia belum lahir baru. Itu Kristen kita sepakat KTP itu dulu bukan ya. Kristen. Saya anggap itu Kristen KTP itu bukan Kristen, Pak. Loh, bukan soal Anda anggap. Yang jelas itu pemahamannya seorang Kristen KTP itu dia percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Oh, Gitu itu loh. bukan. Itu kalau dia masih seperti itu, saya anggap malahan apa antikris seperti itu. Jadi dia bukan Kristen ya. Seperti itu Pak Alex. Jadi pembicaraan kita pada siang ini kita langsung masuk aja, nggak usah Kristen KTP atau pergi Kristen yang lahir baru lah. Biar kita jelas ya Pak Alex ya. Kristen yang lahir baru yang sudah ada Roh Kudus begitu ya, Pak Alex ya. Ya. Jadi kalau misalkan Pak Alex Ya. nanti nanya, apakah misalkan dia perbuatan saat mati dia tidak sempat berobat terus masuk neraka atau apa? Nah, yang dibahas kita itu di sini Kristen yang benar-benar yang sudah lahir baru ya, Kristen gitu. Nah, ya oke. Okay. Ya. Nah, sekarang pertanyaan Kristen saya. sejati, yang dibahas Kristen sejati bahasanya gitu aja ya. Betul ya. Nah, sekarang jadi jangan kembali lagi. Berarti dia sebenarnya tidak bertobatnya tidak sungguh-sungguh. Jangan kembali lagi ke sana pembicaraannya. Ya kalau misalkan nanti diperuntukkan dengan apa namanya hal-hal yang mungkin menyerempet ke situ bisa saja. Makanya sekarang saya batasi dulu Pak Alex ya. Pak Alex, halo, cek. Ya, saya dengarkan. Dengarkan. Nah, Pak Alex, jadi sekarang saya bertanya mengenai kepercayaannya dari Pak Alex sendiri gitu. Kalau tadi Kristen ditandai dengan hidupnya didiami oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus salah satu perannya adalah sebagai matrai ya. Kita katakan matrai atau tanda seseorang akan menerima keselamatan, akan selamat, akan masuk surga, itu tandanya adalah Roh Kudus begitu. Kemudian apalagi tandanya Pak Alex dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sebenarnya jelas ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekali lagi ya, ini konteksnya orang yang lahir baru, orang Kristen ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, sampai ke ujung bumi. Ini tanda orang Kristen yang sejati, katakan begitu ya. Jadi kalau Roh Kudus turun, dia akan menjadi saksiku. Nah, gampangnya Pak Alex, saya bisa memberikan statement gitu ya dengan tegas bahwa saya saya sudah 100% menerima kerajaan Allah. Saya yakin 100% masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena saya sudah menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus, yaitu memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus begitu. Saya sudah menjamin bahwa saya masuk ke surga nih. Saya punya bukti. Buktinya mana? Nah, ini saya sedang bercakap-cakap dengan Pak Alex tentang Tuhan Yesus gitu ya. Dengan Pak Pras dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya tanya adalah di dalam kepercayaannya Pak Alex gitu ya, yang Pak Alex yakini, apa bukti Pak Alex itu bisa masuk surga, Pak Alex? Buktinya. Keselamatan ya, tentang keselamatan. Bukan bukti kali ya. Kalau bukti sampai kita bicara langsung bukti aja Pak Alex, konkretnya gitu. Oh, tidak ada. Tidak ada. Karena sampai dengan sekarang tidak ada. Oke, jadi saya kalau menjawab ya tegas-tegas saja, ya kan? Karena sampai dengan sekarang di ajaran Islam tidak ada satu orang pun yang sudah masuk surga. Jadi mau bukti apa yang harus saya berikan ke Anda? Nabi Muhammad saja, junjungan kami, sampai dengan sekarang tidak masuk surga, belum masuk surga. Kalau Anda minta bukti, siapa yang sudah masuk surga sekarang, belum ada. Jadi saya tidak bisa memberikan bukti atas pertanyaan Anda. Gitu. Oke, terima kasih Pak Alex. Ya. Lalu yang kedua adalah, bentar, saya kemarin sudah siapkan pertanyaannya ya.
Oh ya, begini. Di dalam kepercayaannya Pak Alex begitu, orang-orang seperti apa yang bisa masuk ke dalam kerajaan? Maksud saya masuk ke dalam surga ya, dalam surga gitu. Orang-orang seperti apa, Pak Alex? Yang jelas orang yang bertakwa, ya. Di sana konsep di Islam itu pasti mutlak masuk surga. Hanya membutuhkan syarat percaya Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya saja. Ya. Itu sudah syarat minimal untuk bisa masuk surga. Walaupun dia selama hidupnya tidak pernah berbuat baik dan selalu berbuat jahat, mati tidak sempat meminta ampun. Jelas ya? Ya. Garong sejak dia kecil sampai dengan matinya selama dia Islam mengakui Allah dan Nabi Muhammad sebagai yang diimani dia. Tapi perbuatannya selalu negatif, memperkosa, membunuh ibu kandung dan sebagainya. Kan sangat negatif ekstrim itu, membunuh 1000 orang. Ya. Ini saya memakai bila. Kan itu kan? Di detik-detik akhirnya dia tidak sempat meminta ampun. Ya kan? Di saat hidup dia tidak pernah berbuat baik. Ya. Apakah dia masuk surga? Pasti dia akhirnya masuk surga mutlak. Terus bagaimana dengan perbuatan jahatnya itu dia? Dia akan mempertanggungjawabkan dulu di neraka. Gitu. Karena apa? Dia tidak punya timbangan pahala. Di Islam kan berbuat baik mendapatkan pahala. Berbuat jahat mendapatkan dosa. Dia tidak punya pahala, itu nggak punya. Timbangannya pahala 0, dosanya banyak. Berarti dia pasti masuk neraka terlebih dahulu. Tapi karena ada iman sebiji sawi, akan ada yang memindahkan ke surga. Oke, cukup di situ. Di Islam seperti itu. Oke, berarti intinya Ya. dia bertakwa kepada Allah ya Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad begitu ya. Iya. Itu syaratnya. Nah, pertanyaan saya kemudian bagaimana dengan nabi-nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad atau orang-orang lah yang lahir sebelum Nabi Muhammad? Apakah mereka bisa juga masuk dalam surga? Karena mereka belum mengenal Nabi Muhammad ya. Ya, oke. Ya. Jadi dalam Islam sebelum Nabi Muhammad itu kan ada rasul-rasul yang lain. Katakan Nabi Isa, ya kan? Ataupun nabi-nabi yang lain lah. Menurut Islam, ya, Nabi Isa ataupun rasul-rasul yang lain itu kan hanya lokal untuk daerahnya saja. Isa untuk Israel ya. Kalau nggak salah ya. Ya, itu hanya untuk lokal itu saja. Nah, bagaimana dengan yang di tengah Amazon? Kan itu kan? Bagaimana dengan yang di tengah Amazon yang tidak ada informasi Islam apapun? Dia mati bagaimana? Kan itu kan? Pertanyaan Anda kurang lebih. Halo, Mas Yogi? Halo? Maksud saya yang begini Pak Alex. Misalkan ada orang ya, dia percaya sama Allah ya. Allah juga kan kita nggak tahu nih Pak Alex ya, karena Allah yang disembah di dalam kepercayaan Pak Alex, apakah itu benar-benar maksudnya khusus Allah untuk agama Islam saja atau masih bagaimana gitu? Karena kan tonggak Islam itu kan akhirnya kan mempercayakan Nabi Muhammad Pak Alex, benar kan? Tonggaknya di situ. Ketika dia tidak mempercayai Allah saja, tetapi dia tidak mempercayai Nabi Muhammad begitu, ya dia bisa dikatakan ada kemungkinan dia bukan Islam, gitu, ada kemungkinan dia Islam tapi dia mungkin tidak mendengar tentang informasi tentang Muhammad atau bahkan dia lahirnya sebelum Muhammad. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kalau misalkan ada orang yang hidup di zaman dulu begitu ya, terus dia menyembah kepada Allah ya Allah siapa saja itu begitu ya. Ya katakan Isa tadi lah, kan itu di saat zaman Nabi Isa lah. Betul. Itu kan belum ada Nabi Muhammad. Betul. Ya kan? Nah, ya tentu dia tidak mengimani Nabi Muhammad. Dia nggak kenal, belum ada, belum lahir. Ya kan? Nah, tapi di sana, ya kan, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini versi Islam, itu adalah menuhankan Tuhan yang sama. Ya, Tuhannya sama. Tuhan yang bagaimana? Membawa Pak Alex. Ya Tuhan yang Maha Esa. Sama dong, berarti sama Kristen. Iya, ya kan? Nah, sebentar. Jadi tolong dipisahkan dulu. Ya kan? Antara Tuhan yang Anda imani dengan Tuhan yang kami imani. Nah, ya, kan saya tadi hanya masalahnya dipisahkannya bagaimana nih, Pak Alex?
Loh, apakah Anda bertanya kepada saya tentang bagaimana di Allahnya di Islam, yang di mana Nabi Muhammad belum lahir? Betul. Kan saya hanya menceritakan. Oke. Nah, iya kan saya hanya menceritakan tentang di intern Islam. Kan Anda menanyakan tentang intern Islam, jangan Anda bawa ke sama dong dengan yang di Kristen loh. Saya itu hanya menceritakan tentang di Islam sesuai pertanyaan Anda. Oke, terima kasih. Ya kan? Nah, orang yang mengakui Nabi Isa itu adalah nabi, rasul, ya kan? Jembatan, jalan menuju ke surga. Itu juga masuk surga. Justru yang tidak mengakui kenabian Nabi Isa di saat itu, dia hanya di suku Israel saja, bangsa Israel itu, dia yang akan masuk neraka. Selama dia mengakui Nabi Isa itu adalah nabi yang akan menuntun kepada surga, Tuhan yang benar, yaitu dia masuk surga, nggak ada bedanya dengan zamannya Nabi Muhammad ini. Kan seperti itu. Hanya untuk lokal bangsa Israel saja, sedangkan Nabi Muhammad ini diklaim umat Islam untuk seluruh dunia, bukan hanya lokal Arab, itu tidak. Gitu saya rasa. Oke, berarti siapapun itu kalau dia Jadi gini ya, aku jelasin ya. Siapa namanya? Aku jelasin ya. Jadi konsepnya dia gini. Siapa tuh namanya? Mas Yogi. Apa kamu namanya? Sorry, saya lupa. Yogi. Mas Yogi. Dia konsepnya tuh gini. Kalau kita kan karena manusia berdosa, maka perlu penebusan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, lalu masuk surga. Tidak. Lalu kalau dia itu adalah gini. Anda mencoba menjelaskan Islam. Harus percaya. Sebentar. Ya, enggak dari yang kamu ngomong. Aku tangkap, nanti kamu baru protes. Jadi prinsip dasar. Hubungannya dengan penebusan Yesus. Oh iya, untuk kita saya bilang kalau yang kita kalau yang kami atau itu kita, kan manusia kami berdosa. atau kita, kami atau kita. Ya kan saya ngomong. Dia lagi ngomong. Saya kan lagi ngomong sama Yogi doang. Yogi. Oh, aku berarti bilang, kami. Gitu bukan kan. Kita. Kalau kita, kita. Saya ikut berarti kalau kita. Bukan. Enggak ikut. Ya oke. Anda kalau Kristen ya. Itu kan karena manusia berdosa perlu penebusan. Dan karena penebusan ada pengampunan dosa dan selamat. Kenapa selamat? Karena dosa. Kalau di Islam itu yang dari Pak siapa namanya Pak Alex ngomong itu adalah bagaimana manusia bisa selamat nanti sampai masuk surga, yaitu harus percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu syaratnya pertama. Lalu kemudian kan ada dosa lagi. Nah, dari dosa itu baru mengenai pahala dan dosa. Itu di Kristen, saya termasuk salah satu orang yang berpegangan pada seperti pandangan Islam itu, yaitu apa? Di dalam Kristen itu ada berbagai aliran yang pada umumnya itu ngomong seperti yang saya biasa ngomong. Yang pada khususnya itu ada sebuah penafsiran, yaitu selamat pasti selamat masuk surga, tetapi kan ada orang Kristen yang hidupnya itu benar-benar berkorban untuk Tuhan, ada yang tidak. Nah, karena itu bagi mereka yang sungguh-sungguh itu nanti akhirnya akan dapat upah. Yang tidak sungguh-sungguh kenapa? Akan bagaimana? Dia akan mengalami pendewasaan, tapi bukan neraka. Gitu. Pendewasaannya seperti apa? Itu kita nggak tahu. Tapi konsep itu ada karena tujuan daripada iman Kristen itu keselamatan, lahir baru itu merupakan tahap pertama. Tahap kedua di dalam persekutuan dengan Tuhan itu adalah membimbing ke bahasa pendewasaan itu maksudnya jadi apa? Manusia ini gini loh, manusia itu dibawa oleh Tuhan mengenal akan dirinya ada perbuatan dosa, ada kemungkinan berbuat dosa, mengenal dirinya dan mengenal Tuhan. Dan melalui persekutuan dengan Tuhan satu tahap demi satu tahap, bukan hanya mengenal Tuhan tapi berbagian dengan kodrat ilahi. Iya, di dunia. Nah, pendewasaan saat di dunia. Mereka yang tidak mencapai kedewasaan dan pelayanan segala itu tujuannya adalah untuk kedewasaan, untuk pengenalan akan diri, pengenalan akan Allah, dan mencapai sesuatu yang kita juga nggak tahu standarnya. Sampai Paulus waktu mau mati kan dia baru mengatakan aku telah mengakhiri, karena mengenai pahala itu adalah tergantung titik akhir, bukan titik awal. Sedangkan keselamatan itu titik awal.
Tapi itu bukan tentang masuk neraka. Nah, sebagian tidak setuju dengan pandangan ini, sebagian setuju. Nah, dan banyak yang lebih banyak yang nggak setuju. Kalau saya setuju karena memang ayatnya ada gitu. Ya, Pak Pras, kan Anda mengatakan ada sebagian yang setuju, ada yang sebagian tidak setuju, kan gitu kan? Artinya apa? Ya memang di ajaran Protestan itu, ya kan, ada yang berpandangan, ya kan, setuju yang tadi Anda sampaikan, ada juga yang tidak setuju. Bukan menunjuk orangnya si A, si B-nya, gitu loh, ya kan? Bukan si A itu mengatakan setuju, si B tidak setuju, terus si A dan si B ditandingkan, bukan itu. Tapi memang ada pandangan setuju dan tidak setuju itu memang tentang keselamatan. Lah iya, itu loh. Ya kalau Anda perhatikan, mohon maaf, kalau Anda perhatikan di SIAE, Pak Edo sering mengatakan, ya kan, Pak Alek itu sering membenturkan, loh, kok membenturkan gimana? Memang ada pandangan A tentang keselamatan di Kristen, dan ada pandangannya yang B itu berbeda. Gitu loh. Bukan membenturkan, itu realita di dalam ajaran Kristen, realita. Itu loh. Nah, itu poin itu. Tetapi kenapa saya nggak terlalu mempermasalahkan dan mau mendebatkan itu, contohnya dengan Pak Yogi. Sekarang ada kata dia berbeda sama saya dengan Pak Edo. Bahkan saya tidak pernah mengungkapkan hal itu karena Pak Edo memang tidak ada pandangan itu. Kenapa saya nggak mau mengungkapkan? Karena tidak terlalu perlu. Kenapa tidak terlalu perlu? Karena tetap keselamatan itu keduanya sama gitu. Tetapi memang ada perbedaan lagi, yaitu seperti dengan Katolik ataupun dengan si Advent gitu ya. Advent itu adalah menambahkan perbuatan kepada keselamatan. Perbuatannya itu dia mengatakan melakukan hukum Allah gitu. Jadi kalau tidak melakukan hukum Allah, terutama Sabat, maka tidak akan selamat gitu kan. Nah, tapi sebagian juga udah berubah karena pandangan itu berarti menganggap penebusan Kristus tidak cukup, dan itu bertentangan dengan Galatia pasal 5 ayat 4 dan 5. Nah, jadi ada yang berubah lagi, dia mengatakan ya kalau sudah selamat itu pasti akan dengan sendirinya akan berusaha melakukan perintah Allah, jadi pasti akan sabat. Jadi kalau nggak ikut sabat ya membuktikan bahwa dia itu belum gimana gitu, belum benar-benar percaya. Nah, jadi ajarannya memang ada variasi, tetapi intinya tetap sama, yaitu keselamatan itu adalah karena iman di dalam Yesus Kristus, dan selama dalam koridor yang jelas itu, yang dinyatakan oleh Alkitab secara jelas itu, kita tidak menganggapnya sebagai bidat atau sesat. Itu hanya perbedaan-perbedaan kecil yang tidak terlalu signifikan gitu. Kenapa kok Anda mengatakan itu nggak terlalu signifikan? Loh, ini justru signifikan. Kok nggak terlalu signifikan gimana? Ini tentang apa yang harus kita lakukan ke depan, gitu loh. Kalaupun kita saat sekarang ke depan, orang yang berpahaman hipergrace itu tadi, melakukan pembunuhan keji seperti itu aja tetap masuk surga, bagaimana dengan perbuatan dosa yang lainnya? Akan semakin ringan saja dilakukan. Kok nggak signifikan bagaimana maksud Anda? Kan itu. Nah, artinya apa? Ya. Artinya apa? Ya, justru perbuatan dalam mempengaruhi masuk surga apa tidak di ajaran Anda Protestan itu harus dipelajari dengan detail, gitu loh. Ya, karena itu yang akan kita lakukan sekarang ke depan. Kan itu. Sekarang ke depan itu yang akan kita mempengaruhi, gitu loh. Ya, gitu, silahkan. Iya. Saya jawab ya. Begini, pertama saya jelasin dulu mengenai tadi yang kamu bilang Katolik dan dalam hubungannya nanti dengan siapa tadi Extrasoru. Itu gini Pak, pandangannya Protestan. Jikalau seseorang telah lahir baru, ataupun dia kan bicara tentang doktrin pilihan, itu jikalau seorang telah selamat, sekali selamat, selamanya selamat. One safe, always safe. Itu pahamnya saya juga sama. Pandangannya begini, jika mereka yang benar demikian, itu pasti akan berubah di dalam perbuatan dan tidak akan kontinu di dalam dosa dan tidak akan seenaknya berbuat dosa. Jikalau seseorang menyatakan dia percaya tetapi bebas berbuat dosa karena dia pasti diselamatkan, itu hanya membuktikan bahwa dia itu sebenarnya belum mengalami lahir baru. Dia hanya sebagai orang Kristen KTP. Sebentar, Pak. Bahasa gitu. bebas. Jadi orang Kristen yang sejati. Sebentar. Bahasa bebas berbuat dosa, ya kan? Bebas berbuat dosa. Jadi gini loh. Bebas itu kan
Katakan saya mencuri uang. Ini ngomong kene tentang perbuatan dosa yang mencuri yang bebas. Saya bebas mencuri uang Rp500, Rp500, Rp500 sampai dengan 100 kali saya mencuri. Itu kan bebas dong. Benar nggak? Setuju nggak tentang itu bahasa bebas seperti itu? Setuju nggak? Nah, Rp500 kali 100 bebas. kali berarti kan Rp50.000 ya, dinominalkan. Bagaimana dengan saya hanya sekali saja mencuri uang 1 miliar? Ya, itu tidak bebas itu. Satu kali saja itu tidak bebas melakukan perbuatan jahat dosa. Hanya satu kali tok mencuri uang 1 miliar. Ya, itu tidak bebas. Itu lebih besar nominalnya daripada yang hanya Rp50.000 tadi. Nah, bagaimana bila yang Rp500 kali 100 Anda katakan bebas masuk neraka, sementara yang satu kali mencuri 1 miliar tidak bebas satu kali tok itu. Terus apa Anda mau mengatakan itu masuk surga? Ya kan? Karena bahasa bebas dan tidak bebas melakukan perbuatan dosa. Kan itu silakan. Gini, ya. Aku jawab ya. Pak, di dunia ini Bapak lihat ya, ada orang yang tidak peduli dengan agama pun, orang ateis, ataupun tidak bicara tentang surga dan neraka, tetapi hidupnya sangat baik, karena dia merasa bahwa itu adalah etika sebagai sebuah etika hidup di dunia dalam hubungan bermasyarakat. Makanya kenapa di daerah Eropa itu sekalipun mereka agnostik dan ateis pun dia baik. Jadi bukan karena dia takut masuk surga dan masuk neraka. Demikian pula dengan orang yang berbicara hyper grace pun, itu sebenarnya masalahnya di sini. Dia bicara sebebas apapun. Kalau memang orang itu lahir baru, dibebasin pun dia tidak. Karena yang menentukan dia bebas dan tidak bebas itu bukan doktrin yang dia anut, tetapi adalah kondisi batinnya dia. Gitu. Jadi masalahnya itu adalah selalu kembali kepada sesuatu yang Bapak tidak pernah seolah-olah di luar daripada Bapak punya pemikiran, yaitu kita itu berbicara mengenai sesuatu di dalam batin, yang di dalam batinnya itu menghasilkan kehidupan yang di luar. Seekor babi, dia diajar untuk hidup bersih, dimandiin begitu Bapak lepas ada lumpur dia akan cebur. Kenapa? Karena memang itu kehidupan dan sifatnya dia. Bapak kasih makanan yang enak-enak, begitu dia kelihatan sampah atau Bapak kasih ya dia bisa makan. Kenapa? Karena itu adalah kehidupannya babi. Nah, jadi yang masalah di manusia perlu dirubah itu adalah diberikan kehidupan yang baru. Kehidupan baru itu ya kita sebut lahir baru, dan itu dari Allah, dan itu Roh Kudus gitu. Ya, sebentar. Itu Saya hubungkan, sebentar. Menyebabkan dia, biarpun Bapak bilang bebas berbuat dosa tetap selamat, dia tidak akan melakukannya. Dan dia takut melakukannya. Andai kata dia melakukan itu adalah karena kelemahan. Nah, ini sebentar dulu. Anda akan memberikan ibarat tadi, babi. Kan itu kan? Walaupun dia dibersihkan, kalau ada makanan di sampah ataupun lumpur, dia tetap aja masuk. Ya. Sekarang yang Anda lupakan itu adalah bahwa orang hidup ini adalah masih memiliki sifat kedagingan. Kan itu kan? Artinya apa? Ya kan? Artinya apa? Di sana itu hubungannya dengan perbuatan dosa. Tetap saja walaupun orang katakan kiai sehebat apapun ataupun pendeta sehebat apapun, ya kan? Karena masih sifat babinya itu tadi, sifat kedagingannya itu tadi masih ada hidup di dunia ini, dia masih tetap aja nyemplung ke lumpur, ya kan? Masih tetap itu sehebat apapun, kan itu. Nah, habis itu dia akan keluar lagi, kan? Nah, artinya apa? Kembali ke yang tadi. Anda memberikan ilustrasi babi itu tadi sudah benar, nah, sudah benar itu. Karena kodrat kita itu sebenarnya ya sifat dari babi itu yang akan selalu masuk ke lumpur. Seperti itu. Apa bisa seorang kiai, seorang pendeta selalu lurus saja? Emangnya Tuhan Yesus saat hidup manusia tidak pernah berbuat dosa? Ya kan? Kalau manusia biasa pasti akan masuk ke lumpur, dan itu adalah biasa saja. Yang masalah itu saat masuk lumpur dia mati. Itu loh. Saat masuk lumpur mati bagaimana? Di mana saat dia hidup, saat dia di darat, di tempat yang bersih, dia selalu melakukan perbuatan baik yang banyak dan sebagainya. Tapi karena masih kedagingan ini, dia kadang masuk lumpur dan mati.
dimakan buaya. Bagaimana nasib babinya itu tadi gitu loh. Kalau di Islam dipertanggungjawabkan saat hidup di dunia dibersih itu tadi ada pahala, saat dia di lumpur ada dosa ditimbang akhirnya. Jelas. Lah Anda bagaimana? Saat hidup di dunia di tempat yang bersih tidak ada pahala, enggak mempengaruhi keselamatan. Begitu mati di lumpur, ya kan? Itu dia melakukan perbuatan dosa mati. Hanya ada dosa apa layak masuk surga dengan bahasa ditebus itu tadi. Kalau memang seperti itu ya silahkan, saya tetap menghargai. Makanya kan ada Kristen ada banyak pandangan yang Anda tadi sebutkan, ada hiperkris dan sebagainya. Itu pandangan Anda tentang yang Anda sampaikan tentang babi itu sudah benar. Ya, Itu sekarang saya silakan. jawab lagi ya. Pak, biarpun di dalam konsepnya dia nggak apa-apa, tetapi kan manusia ada keinginan daging, Bapak bilang kan ya. Tetapi kan manusia bukan hanya ada itu, tetapi manusia itu ada batin. Nah, Roh Kudus itu adalah bicara sesuatu yang sifatnya batin. Kok iya bisa setelah lahir baru seperti itu? Gitu. Kalau batinnya bisa Loh, apa sama-sama kalau- perbuatan, Pak. Sebentar. Loh, kalau Iya, sebentar, batinnya kalau lahir yang baru beda, Pak. apa enggak bisa masuk ke lumpur? Bisa apa enggak? Bisa, tetapi Nah, iya. batinnya itu bukan seperti itu.